Duhai belahan hatiku, kau adalah bulan purnama, dan aku adalah bintang yang telah jatuh ke bumi karena merindukanmu. Aku sendiri dan kesepian. Sahabat karibku hanyalah bayanganku, dan bahkan kepadanya aku tidak berani untuk mengungkapkan kesejatian cintaku kepadamu. Aku takut ia akan menjadi iri dan berusaha merebutmu dariku. Setelah gagal mendapatkan Laila untuk anaknya, sang ayah memperoleh bantuan dari teman-teman Majnun. Mereka mendatangi Majnun dan mulai mempengaruhinya. Kenapa kamu hanya mengharapkan Laila? Ada banyak gadis lain di kabilahmu sendiri yang sama menariknya dengan Laila. Harum wanginya, cantik bagaikan melati, dengan bibir bagaikan kuntum mawar. Gadis-gadis cantik yang bahkan lebih menarik daripada gadis yang telah mencuri hatimu. Lupakanlah Laila, relakanlah ia. Majnun tahu bahwa teman-temannya bersungguh-sungguh, namun bicara memang gampang. Mereka tidak dapat membayangkan betapa dalam cintanya kepada Laila. Mereka tak pernah merasakan kepedihan, hingga tak akan dapat memahaminya. Bukannya memadamkan nyala api, kata-kata mereka justru makin mengipasinya. Dan pada saat mereka selesai menasihati Majnun, lautan api itu malah berkobar lebih dahsyat dari sebelumnya. Keputusasaan Majnun kini menjadi lebih dalam dari sebelumnya. Tidak ada kata-kata yang dapat menghiburnya. Tidak ada satupun dapat dilakukan untuk meredakan kepedihannya. Sebuah kepedihan yang membuat hari-harinya gelap dan mengubah dunianya menjadi malam tanpa akhir. Majnun menjadi orang yang terbuang dari negeri kebahagiaan dan menjadi seorang peratap abadi di negeri kepedihan. Akhirnya Majnun merasa bahwa ia tidak dapat lagi tinggal di tengah-tengah orang banyak. Ia kemudian pergi melarikan diri jauh ke tengah padang pasir, tanpa mengetahui kemana tujuannya atau apa yang dilakukannya, sambil berteriak, "La haula wala quwata illa billah." Tidak ada kekuatan selain kekuatan Tuhan. Terseok-seok menyusuri jalan setapak, pasrah hanya kepada belas kasih Tuhan. Bagi Majnun, baik dan buruk sudah tidak dapat lagi dibedakan. Baginya mana yang benar dan mana yang salah sudah tidak dapat lagi diketahui. Ia adalah seorang pencinta, dan cinta tidak mengenal aturan hukum. Ia berlari, air matanya mengalir di pipinya, bagaikan Laila, Laila keluar dari bibirnya. Ia tidak mempedulikan ejekan dan cemoohan orang-orang di jalan. Bahkan ia tidak melihat mereka atau mendengar teriakan dan celaan mereka. Namun anehnya orang-orang mulai mengikutinya, terpesona dan terhipnotis ketika ia mulai melantunkan syair-syair dan menyenandungkan kidung-kidung cinta. Pandangan orang-orang kepadanya mulai berubah, dan mereka mulai menaruh simpati kepadanya. Nyala api dalam hati Majnun telah dapat menghangatkan hati mereka. Dan ketika syair-syair yang lirih dan kidung-kidung yang indah mengalun di bibir Majnun, hati orang-orang yang mendengarnya bergetar, dan banyak di antara mereka yang ikut menangis bersamanya. Meskipun demikian, Majnun tidak menyadari semua itu. Ia tidak menyadari bahwa orang-orang sedang mengikutinya, seolah-olah ia telah terhapus dari kitab penciptaan, sehingga ia menjadi terlupakan. Hatinya telah hancur, gairah hidupnya telah padam, sayap jiwanya telah patah. Hingga akhirnya Majnun kehabisan seluruh kekuatannya dan jatuh terduduk, seperti dalam sholat. Dengan bibir yang kering ia berteriak, "Demi Tuhan, siapakah yang mampu mengobati penyakitku ini? Aku terkucil, yatim dan terbuang. Di manakah rumahku? Aku terpisah dari orang-orang yang kucintai.
Namaku telah ternoda dan kehormatanku telah hancur. Seperti cangkir kristal yang terampas di atas karang takdir. Hidupku dulu penuh dengan lagu-lagu bahagia. Kini yang dapat kudengar adalah suara hikmat genderang yang menabuhkan kidung perpisahan. Orang-orang sekitar mendengarkan dengan penuh kesangsian, bertanya-tanya apakah Majnun menyadari kehadiran mereka semua. Dan seperti ingin menghilangkan keraguan mereka, Majnun berpaling kepada mereka dan berkata, "Aku tidak berharap kalian mengerti perkataanku. Kalian tidak dapat membayangkan bagaimana beratnya penderitaanku. Maka tinggalkanlah aku. Biarkanlah aku pergi. Jangan coba untuk mencariku, karena pencarianmu akan sia-sia belaka. Bagaimana mungkin kalian dapat menemukanku sementara aku sendiri tersesat dalam diriku sendiri? Pergilah sekarang. Aku sudah tidak tahan lagi terhadap siksaan dan tekanan kalian. Tinggalkanlah aku sendiri bersama kesedihanku. Tidak perlu kalian menemaniku, karena aku berjalan sesuai kehendak hatiku." Namun Majnun sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk berjalan. Ia jatuh tertunduk ke tanah dan mulai memohon kepada kekasihnya untuk menolongnya. "Dailah aku terjatuh dan aku tidak lagi memiliki kekuatan untuk bangkit. Datanglah kepadaku, duhai belahan hatiku. Genggamlah tanganku, raih dan sentuhlah aku. Karena aku sudah tidak tahan lagi menahan kesepian ini. Kirimkan kepadaku salam agar jiwaku hidup kembali. Mengapa kamu tidak datang juga? Duhai kekasih, lakukanlah sesuatu. Demi kasih sayang Tuhan, hidup seperti ini lebih buruk dari kematian. Datanglah dan akhiri siksaan ini sekarang juga. Tidak adil jika kau duduk dan diam saja di sana. Tidakkah kau kasihan kepadaku? Aku tidak meminta banyak, bahkan satu malam. Satu malam dari beribu malam sudah cukup bagiku. Selain cinta yang kumiliki untukmu, aku tidak memiliki apa-apa lagi. Semua hilang kupertaruhkan, dan aku telah kalah. Kumohon jangan kau tolak aku. Jika kau marah padaku, padamkan amarahmu dengan air mataku. Duhai belahan hatiku, kau adalah bulan purnama, dan aku adalah bintang yang telah jatuh ke bumi karena merindukanmu. Aku sendiri dan kesepian. Sahabat karibku hanyalah bayanganku, dan bahkan kepadanya aku tidak berani untuk mengungkapkan kesejatian cintaku kepadamu. Aku takut ia akan menjadi iri dan berusaha merebutmu dariku. Aku adalah laki yang sekarat, kehausan memimpikan air yang sejuk dan jernih. Namun ketika terbangun hanyalah pasir. Tapi apa arti itu semua? Apapun yang terjadi padaku, tak ada satupun yang dapat menghapus cinta yang kurasakan dari hatiku untukmu. Ia adalah sebuah misteri, sebuah tanda tanya, sebuah gembok tanpa kunci. Cintaku untukmu adalah bagian dari hidupku. Ia mengalir dalam urat nadiku, bersama dengan air susu dari dada ibuku. Dan ia akan lenyap dariku hanya bila jiwaku telah meninggalkan tubuhku. Begitu suaranya habis, kaki Majnun mulai goyah. Ia lalu terjatuh ke tanah. Mereka yang sedang mendengarkannya segera maju menolong. Dengan hati-hati mereka menggotong tubuh Majnun dan membawanya pulang. You are my sunrise, you are the daylight, hide in the shadows of my mind.